Sehat, Budi? Sehat, Big Man. Di Solo sekarang. Amin. Kebetulan di Solo, tapi sore ini di Surabaya karena ada kegiatan di sini. Yang kegiatan itu yang kemarin saya bilang sama Budi itu. Ya. Iya, makanya ini masih di Surabaya nih. Besok balik Solo lagi. Oke. Jadi teman-teman NG Mania dan seluruh warga Jakarta Utara, sore ini saya diskusi online dengan Coach Big Man Jackson F. Tiago, pemain legendaris di Liga Indonesia dan juga coach legendaris di Liga Indonesia. Menurut catatan ini paling banyak nih, pelatih paling banyak mendapatkan gelar juara. Dan melatih Persitara di musim 2008. Nah, makanya aku inisiatif undang Big Man untuk kita ngobrol karena nih Persitara saat ini lagi mencoba untuk bangkit, Big Man. Jadi kita butuh sekali masukan, saran, pendapat terutama dari Big Man yang sudah sangat mengenal sepak bola Indonesia dan pernah melatih di Persitara, dan yang paling terbaru, Big Man membawa Persis Solo naik ke Liga 1 setelah berapa? 18 tahun ya Big Man? 14 tahun. Oke. 14 tahun. 14 tahun. Sorry ya di belakang nanti istri sama anak sering lewat ya Budi. Soalnya lagi di rumah di hotel. Lagi di hotel sebenarnya dengan keluarga ini. It's okay, Big Man. Iklan, anggaplah sebagai iklan lah. Jadi kalau menurut Big Man sebagai klub yang sekarang lagi mencoba merebranding dirinya baik secara public image maupun manajemen, ada saran apa Big Man bagi Persitara? Nah, kalau saya ya Budi, saya hampir 3 dekade ya di sepak bola Indonesia dan kita bisa melihat sebuah transisi, sebuah siklus ya yang sedang terjadi saat ini di sepak bola Indonesia, di mana beberapa klub sudah mulai mengelola diri dengan polanya yang mengarah ke bisnis ya, yang mulai mengarah ke bisnis, bukan cuma sekedar olahraga saja. Kita bisa lihat beberapa contohnya. Sekarang ini kita punya Bali United, ya, kita punya klub semacam Persis Solo, Dewa United, Rans Cilegon, terakhirnya Persikota juga begitu. Ada Ahapati, ya, ada beberapa klub. Sehingga melihat siklus itu kelihatan bahwa peta persaingan sepak bola Indonesia sudah sedikit merubah, ya. Kalau dulu zaman saya jadi pemain, terutamanya sepak bola Indonesia dikuasai oleh pejabat-pejabat, ya, pejabat-pejabat daerah-daerah tertentu, misalnya daerah yang punya hasil APBD yang cukup tinggi, yang merajalela sepak bola Indonesia. Sekarang hal seperti itu sudah tidak terjadi lagi. Bukan cuma kota besar saja yang bisa menjadi salah satu klub besar, tapi mulai ada beberapa investor anak yang punya perusahaan yang cukup mampang bisa menjadi kekuatan baru dalam sepak bola Indonesia. Pengalaman saya di Persitara saat itu kita punya beberapa persoalan dari aspek finansial terutamanya ya Budi. Saya rasa dengan kondisi seperti saat ini, saya rasa Persitara benar-benar harus mempersiapkan diri dari aspek finansial, infrastruktur, pengelolaan yang sudah mengarah ke aspek bisnis lagi. Bukan cuma sekedar profesional dalam aspek teknis ya, tapi pandangan bisnis sudah harus ada. Karena apa? Kelihatan bahwa beberapa klub itu sudah mampu hidup dari hasil penjualan merchandise, bisa mendatangkan sponsor yang punya potensi cukup tinggi. Saya rasa itu adalah sebuah siklus yang kita tidak boleh abaikan. Begitu kita membangun kembali Persitara di pentas sepak bola Indonesia, saya rasa itu yang menjadi salah satu saran yang saya mungkin bisa sampaikan di sini ya Budi. Bukan cuma berpikir sejarah yang Persitara punya, salah satu klub yang pernah berada di ISL dulu, tapi harus juga mempelajari
transisi yang sedang terjadi dalam sepak bola Indonesia saat ini. Saya rasa itu adalah salah satu hal yang harus menjadi salah satu kunci untuk kita bisa mengikuti perkembangan sepak bola kita dan membangkitkan kembali Persitara. Oke. Nah, Ya. Big Man, beberapa kali kan Big Man jadi head coach. Ketika di Persis Solo, role modelnya baru lagi, jadi manajer. Karena di situ ada top-top semua kan, ada Misa Radovic sebagai direktur teknik, lalu ada head coach-nya siapa? Aduh, aku lupa. Sama ada Big Coach Eko Pursianto. Coach Eko. Ya. Itu bagaimana itu ketika meramu sebuah strategi permainan, ketika ada 3 kepala yang sebetulnya background-nya adalah pelatih hebat semua, itu gimana? Lalu apa yang menjadi perbedaan role modelnya ketika posisi manajer di Persis Solo? Apakah ini seperti kebanyakan manajer di Liga Indonesia lainnya yang hanya sekedar simbol, atau juga terlibat seperti taktis seperti yang di Liga Eropa sana, Big Man? Ya, jelas perbedaan posisi saya di sana beda dengan Eropa ya, Budi. Sangat beda, karena kebetulan juga boleh dikatakan bahwa regulasi tidak mengizinkan juga saya jadi seorang pelatih kepala ya, karena saya masih status orang asing. Sehingga di Liga 2 cuma boleh pelatih lokal. Sehingga saya ditempatkan di posisi itu, tapi Coach Misha, saya maupun Coach Eko, kita bekerja sama dengan sangat luar biasa baik. Ada 2 opsi, kita punya 2 opsi. Kalau lihat dari sambutannya Budi tadi, seolahnya 3 kepala berbeda dengan pandangan yang berbeda. Tapi kita di dalam, kita sudah melihat dari aspek itu. Kita melihat di sana bahwa ada 3 budaya berbeda yang menjadi sebenarnya kelebihan kita dalam meramu timnya. Ada Eropa, ada Amerika Latin, ada Indonesia, ada. Sehingga apa yang kita lakukan, masing-masing punya kelebihan tersendiri. Ya, Misha katakanlah dia punya disiplin, ya disiplin yang cukup tinggi, ya. Dan saya punya fleksibilitas, ya, gaya sedikit fleksibilitas dalam mengolah sebuah tim. Dan Coach Eko punya pengalaman karena dia membentuk tim itu. Sehingga kita masing-masing melihat kelebihan masing-masing dan kita menyatukan itu. Sering terjadi salah pendapat dalam kita membuat sebuah perencanaan, tapi pada akhirnya kita menyatukan itu perencanaan, kesepakatan bersama, dan kita mampu menjalankan apa yang kita melihat itu yang terbaik untuk tim. Yang jelas, hal utama yang kita lakukan di situ adalah apa? Selalu memposisikan diri klubnya di atas apapun, ya. Tidak ada misalnya, saya Jackson pernah jadi pelatih kepala, punya sejarah di Indonesia sehingga saya harus jadi penentu akhir. Coach Eko yang sudah punya pengalaman pelatih awalnya, saya Coach Misha juga sama. Kita selalu berdiskusi, bekerja sama dengan sangat luar biasa rapi, dan saya rasa itu yang menjadi kekuatan kita. Saya rasa, Budi, itu yang tadi saya bilang. Kalau mungkin pengelolaan sebuah klub zaman dulu, pelatih itu 1 orang saja. Tapi yang sekarang, kita harus ada direktur teknik, kita harus ada manajer tim, kita harus ada pelatih. Yaitu yang boleh dikatakan kita bekerja seperti sebuah perusahaan. Seperti sebuah perusahaan. Masing-masing punya jabatan, kita menjalankan jabatan itu sesuai tugas kita masing-masing. Dan akhirnya tidak terjadi benturan sama sekali. Ya, meskipun kita bertiga berlatar belakang head coach, ya, tapi karena di organisasi masing-masing punya jabatan tertentu, fungsi, job description yang sudah jelas, akhirnya tidak ada persoalan sama sekali. Justru yang terjadi kita saling mendorong, karena apa? Coach Eko bisa ambil hal yang baru dari saya maupun Coach Misha, saya juga dari Coach Eko maupun Misha, dan Misha juga demikian dari kita. Masing-masing mendapat ilmu yang baru dari ketiga benua yang berbeda yang diwakili di situ. Salah saya itu. Oke. Lalu mungkin Jackson ada saran untuk how for me to manage Persitara? Ya, kalau saya begini, hal yang pertama,
Budi punya rencana jangka pendek, rencana jangka panjang yang harus bersambung. Ya, kira-kira langkah pertama Persitara apa? Mau kemana? Ya, kira-kira Persitara dalam waktu 5-6 tahun ke depan harus berada di mana? Sehingga nanti perjalanan Budi kamu tidak akan kesasar. Kamu tahu pas di mana kamu akan menuju. Terus visinya kamu, misalnya seorang pelatih yang kamu mau rekrut kepada tim kamu, tipenya seperti apa? Apakah dia mampu menjalankan perencanaan yang Budi punya, perencanaan jangka panjang juga, visi. Dalam artinya bukan cuma sekedar seorang pelatih saja yang harus Budi pilih, tapi seorang pelatih yang fokus juga pembinaan. Yes. Karena kalau saya Budi, kalau saya menilai ya di sepak bola Indonesia terutama, kita selalu fokus di tim senior. Ya, Oke, kita fokus di tim senior. Tapi dalam waktu 2-3 tahun, kira-kira pemain senior itu masih produktif atau tidak? Kalau kita lihat sekarang ada Elite Pro, ya, ada beberapa klub yang sudah mulai membangun akademi, itu juga membuat anggaran sebuah klub juga lebih rendah. Karena nanti kalau kita punya pembinaan seperti Persis Solo, saat ini tim senior sudah latihan, tapi youth kita aktif, sangat aktif. Sehingga suatu waktu nanti kalau saya butuh 2-3 pemain, saya sudah punya sebuah sumber di situ. Tidak perlu saya ke pasar untuk beli pemain mahal atau apa, karena youth kita ini sudah dilatih beberapa bulan, sehingga di situ pasti ada 1-2 orang yang bisa kita tarik ke senior. Saya rasa hal-hal seperti itu Budi harus berpikir sehingga pelatih nanti dia punya kemampuan juga untuk bisa menemukan bakat-bakat yang ada di youth yang kamu punya, atau seandainya kamu tidak punya youth, bagaimana di Jakarta Utara di situ ada sebuah kompetisi atau kalian bisa mengelar sebuah turnamen atau apa untuk bisa menghasilkan pemain-pemain yang mungkin saat ini tidak begitu berguna kepada tim, tapi bisa kamu membina dia supaya dalam waktu 2-3 tahun kamu bisa menggunakan dia, sehingga itu juga akan membantu anggaran klubnya untuk ke depan juga. Hal-hal seperti itu, seorang pelatih yang punya kemampuan ganda, yang meramu strategi, mengelola klub tim senior, tapi punya visi juga untuk bekerja sama dengan usia dini akan menjadi masa depan klubnya juga. Saya rasa itu yang menjadi saran, sehingga Budi jangan asal pilih pelatih ini atau apa, tapi pilih pelatih, terutama pelatih ya, seorang pelatih yang akan bekerja sama dengan Budi, yang benar-benar punya visi seperti itu, ya sedikit lebih visioner lah dalam hal itu, dalam jangka pendek mencapai prestasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang juga gitu. Oke. Saya rasa itu Budi, itu hal yang penting. Orang yang bisa kerja sama dengan Budi bisa percaya ya dalam segala hal ya. Saya rasa begitu. Ya, kalau aku kan kita sudah pernah ada pengalaman bekerja sama ketika Jackson sebagai head coach, aku sebagai asisten manajer timnas di bawah Pak Maswi. cerita yang paling nggak bisa terlupakan ketika kita di Korea Utara, di mana sebagian man official ditakut-takuti hantu. Iya. Itu susah sekali lorongnya, kayaknya rolling matikan lampu di lantai. Iya. Aduh, lift beberapa kali mati. Aduh. Tapi bagus, sebuah pengalaman yang luar biasa ya. Saya rasa kita orang apa yang terpilih, tidak semua orang Indonesia punya kesempatan untuk kunjungi Korea Utara dengan kebebasan yang seperti kita punya itu ya, sebuah pengalaman yang bukan kita baca di buku atau lihat di TV, tapi kita bisa lihat secara langsung negara itu seperti apa ya. Ya. Jadi foto-foto masih ada di sini Budi, masih ada di HP semua. Sama, masih ada juga. Masih ada juga. Nggak akan terhapus. Jadi kemarin kan Persitara habis melakukan kolaborasi bareng sama Yayasan Sepak Bola kita, We Football Foundation. Jadi kita bikin sekolah sepak bola gratis untuk anak-anak kurang mampu di wilayah Jakarta Utara. Nah, dalam sebuah kesempatan saya sampaikan bahwa sepak bola ini bisa membawa seseorang itu kemanapun, entah dalam kapasitas sebagai pemain maupun non pemain. Artinya siapa yang menduga dulu bahwa kita bisa pergi ke Korea Utara, daerah yang nggak pernah bisa dimasuki oleh orang asing, kira-kira begitu ya, Big Man? Iya, betul.
Dan malah tinggal di sana cukup lama ya, begitu waktu itu ya. Cukup lama. Cukup Iya, lama. Sampai cukup dikawal lama. sama Iya. tentara kepresidenan. Iya, itu luar biasa sekali, sangat luar biasa. Dan kita bisa lihat ya, stadion kira-kiranya bagaimana disiplinnya dari mereka. Ya, mereka supporternya tentara semua. Aku nggak tahu kalau Budi masih ingat waktu bola jalan itu ada beberapa support. Bola lewat sini, support sini. Hey, bola lewat sini, yang ini diam, yang sana. Hey, masih ingat itu Budi? Masih ingat. Masih ingat. Lucu ya, lucu sekali. Lucu sekali. Big Man, ini terakhir. Insya Allah Persitara akan memiliki stadion baru. Jadi stadion Tugu itu akan direvitalisasi nih oleh pemerintah Jakarta. Nanti kalau seandainya bangunan itu sudah jadi, secara resmi aku akan undang Big Man untuk hadir, termasuk juga dengan Persis Solo. Latihan tanding. Siap. Dengan tim seniornya. Sayang sekali Budi. Yes. Sayang sekali waktu saya di Persitara itu waktu sangat singkat ya, karena masa itu masa sangat sulit dari klub ya, sangat sulit sekali. Tapi saya bisa merasakan antusiasme dari supporter Persitara seperti apa, dan saya tahu kecintaan mereka, fanatisme yang begitu tinggi. Semoga kebangkitan kalian itu bisa benar-benar bangkit dengan akar yang kuat ya, supaya lama tinggal di pentas tertinggi sepak bola Indonesia. Dan saya tidak meragukan Budi, karena kita pernah kerjasama di PSSI. Anda punya orang tua yang luar biasa yang pernah membantu saya mengurus, bapaknya yang dulu pernah mengurus paspor saya pertama kali masuk Indonesia. Pasti Budi punya link ya dengan orang PSSI, orang federasi, orang luar negeri, AFC yang sangat luar biasa. Dan Budi punya pengalaman di sepak bola yang luar biasa, tahu persis apa yang dibutuhkan Persitara untuk menjadi sebuah tim yang kuat. Saya mendoakan yang terbaik untuk Budi ya, dan semoga sukses karena akarmu di sepak bola cukup kuat, mulai dari orang tua sampai pengalamanmu sendiri di timnas. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh diremehkan oleh siapapun. Thank you Big Man. Tapi ini adalah pengalaman pertama saya pegang klub bola, jadi aku harus sering diskusi dengan orang yang sudah memiliki pengalaman lebih panjang. Mudah-mudahan dari diskusi singkat ini, sharing pengalamannya Big Man kepada saya memiliki banyak manfaat lah untuk nanti pengembangan Persitara lebih baik lagi ke depan. Oke? Saya rasa langkahmu untuk mengundang aku melihat ya, sudah ada beberapa pakar sepak bola maupun politik yang Budi sudah mulai mendekati untuk membantu dalam proses itu. Saya rasa dengan Budi punya keikhlasan itu sudah menunjukkan bahwa Budi ada sebuah kekuatan yang luar biasa untuk membangun fondasi itu. Makanya saya tidak meragukan, karena keikhlasan untuk memberi ruang kepada orang lain, memberi pendapat untuk membantu kamu dalam perjuangan itu menjadi sebuah tanda awal kesuksesan kamu nanti. Saya yakin itu, Budi. Amin. Terima kasih, Big Man. Wah, you honor me. Thank you. Ya. Budi, saya selalu omong sama orang, mungkin Budi pengalaman itu di Korea, pengalaman saya dengan Budi waktu kita di timnas, selesai pertandingan itu, pembagian itu, masih ingat? Itu saya tidak akan lupa itu pembagian. Ya, kita sukses, kita dapat bonus di ruang di restoran langsung ya, di restoran langsung saya, wah Budi, luar biasa. Itu pengalaman saya bersamamu di timnas ya itu Budi. Begitu. Woi, ini Budi ada. Ayo sini, kasih salam sama Budi. Ini Spider-Man ku ini. Oh, Spider-Man. Ayo datang untuk Om Budi. Hello Spider-Man. Nanti jadi NG Mania ya, Spider-Man. Ya. Itu pengalaman saya bersamamu di timnas itu yang saya tidak akan lupa itu. Itu masa luar biasa. Sebuah pengalaman yang luar biasa buat saya pribadi. Untuk lebih, saya rasa itu puncak dari bukan karir saya, tapi pengalaman saya hidup di Indonesia selama 27 tahun. Karena saya mempersiapkan diri untuk momentum itu ya. Dan puji Tuhan saya dapat kesempatan berada di sana bersamamu. Itu sebuah kenang-kenangan yang tidak mungkin akan saya lupakan seumur hidup.
Saya bersyukur bisa mendapat kesempatan mewakili bangsa ini yang luar biasa yang menjadi negara saya kedua bersamamu. Sukses terus, Big Man. Sukses Big Man. Terima kasih, kehormatan juga bisa mendampingi Big Man waktu itu di Timnas. Oke, Big Man, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya doakan Big Man sukses bersama Persis Solo. Amin. Mudah-mudahan bisa menjadi pelatih Timnas Indonesia lagi setelah STY. Karena Ben sangat tahu tentang anatomi sepak bola Indonesia dari A sampai Z, semuanya oke lah, tinggal butuh kesempatan kali lagi. Terima kasih atas waktu. Amin, siap. Oke. Sampai jumpa. Salam buat teman-teman NJ semua, sukses dan bangkit, segera bangkit. Amin. Thank you. Oke, Bud. Terima kasih. Bye. Selamat sore. Bye-bye. Bye.